tim penguji sebagai berikut. Saya sendiri, Profesor Dr. Eng Insinyur Muhammad Isran Ramli, STMT, selaku Ketua Penguji, mewakili Rektor. Kemudian Profesor Dr. Insinyur Mary Selitu, MSc, promotor merangkap penguji, sebelah kanan saya. Kemudian sebelah kiri Prof. Mary ada Bapak Dr. Eng, ada Ibu Dr. Eng Asyanti Tabranilando, STMT, selaku co-promotor merangkap penguji. Dan di sebelahnya ada Bapak Dr. Eng Insinyur Irwan Ridwan Rahim, STMT, selaku co-promotor merangkap penguji. Kemudian di samping kiri saya telah hadir Bapak Insinyur Edi Setiadi Sujono, Diptum, ST, MSc, PhD, selaku penguji eksternal. Beliau adalah dosen Teknik Lingkungan Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Lahir Sadar Bulu Salu, Toraja, 11 Oktober 1978. Agama Kristen. Alamat Kompleks Perumahan Pajak 4, BTN Skyline Indah, Kota Raja, Blok G 134, Jayapura, Papua. Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Jabatan Kepala UPTD PALD Koya Poso, Dinas PUPR TKP Kota Jayapura, Papua. Pangkat terakhir pembina 4A. Email sapaan@gmail.com, nomor HP 0811444871. Bapak Dr. Insinyur Irwan Rahim, STMT, yang amat terpelajar, Ibu Dr. Insinyur Asyanti Tabranilando, STMT, yang amat terpelajar, Insinyur Edi Setiadi Sujono, DIP-FM, MSc, PhD, Mama Guru yang amat terpelajar, Bapak Profesor Insinyur Sakti Adi Satvita, MSc, MM, SC, PhD, yang amat terpelajar, Bapak Insinyur Khan Ahmad Agri MSc, PhD, modal pengelola sampah masyarakat adat lokal di Kota Jayapura, Papua. Kemudian sistem adalah open public dan masih semua menggunakan dalam banyak kerjaannya. Secara spesifik di Kota Jayapura, saya mengambil penduduk dengan komunikasi ini adalah depan kantor gubernur, kemudian di mana Jakarta, dan ada beberapa hal yang sumber. Kata kunci dalam penelitian ini yang pertama adalah model pengelolaan. Model pengelolaan ini berdasarkan pada SNI 1924 dan DPR tentang pengelolaan sampah di kawasan perkotaan. Yang kedua adalah sampah. Untuk Kota Jayapura sendiri, timur
total sampah yang dihasilkan adalah 216,7 ton per hari. Dan yang terkelola hanya 141,1 ton per hari. Dan masyarakat ada Papua, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Provinsi Papua, dan terjadi perubahan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, adanya kemampuan dan legitimasi terhadap peran dan fungsi kelembagaan ada di dalam struktur pemerintahan. Kemudian ini adalah kota Jayapura. Kota Jayapura merupakan salah satu kota yang terbesar di provinsi Pulau Papua. Untuk provinsi jumlah penduduknya tahun 2010 dalam 475.000 jiwa. Dengan laju pertumbuhan penduduk di atas 5% per tahun, sehingga bisa berkembang terbesar pada 5% tahun. Latar belakang yang pertama, seperti yang kita katakan tadi bahwa jumlah timbulan sampah pada tahun 2020 adalah 94,7 per hari, sehingga yang terkelola baru sekitar 149,3 ton per hari. Peningkatan hasil timbulan sampah ini kalau di Indonesia adalah 2,4% per tahun, sedangkan jumlah yang kita masih sangat-sangat di bawah 20%. Kota Jayapura sebagai ibu kota provinsi memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, sehingga ini akan berafiliasi kepada jumlah timbulan sampah yang ada. Nah, ada beberapa kajian yang sebelumnya pernah dilakukan oleh pemerintah, di mana dari studi EHD bisa melakukan bahwa hasil pengelolaan sampah itu terus bervariasi ya. Ada yang dibuang ke tebel baru 45%, kemudian ke sungai atau ke danau 20-30%, kemudian dibakar 15%, dan selanjutnya dibuang ke lahan kosong dan sebagainya. Nah, dari penelitian ini dapat mengoptimalkan bagaimana tingkat dan peran dari masyarakat adat sebagai stakeholder lokal yang memiliki kehidupan lokal, khususnya terkait masalah pengelolaan sampah. Sehingga kami mengambil dulu tentang model pengelolaan sampah berbasis masyarakat adat atau masyarakat lokal di Kota Jayapura. Ada beberapa masalah yang adalah yang pertama adalah bagaimana komposisi dan timbulan sampah berdasarkan faktor. Nanti dikali bagian masyarakat asli faktor sendiri dan masyarakat pendatang. Yang kedua adalah bagaimana strategi dari pengelolaan sampah ini berbasis masyarakat lokal di Kota Jayapura. Dan yang ketiga adalah bagaimana rancangan model pengelolaan sampah ini bisa dilakukan di Kota Jayapura. Ada tujuannya adalah bagaimana menganalisis dari komposisi dan timbulan sampah berdasarkan faktor dari faktor dan non-faktor. Yang kedua adalah mengembangkan strategi pengelolaan sampah berbasis dari pengelolaan Jayapura. Dan yang ketiga adalah menemukan rancangan model pengelolaan sampah berbasis dari faktor lokal. Nah, adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah penelitian ini hanya menganalisa potensi timbulan sampah pada masyarakat asli Papua dan masyarakat pendatang. Yang kedua adalah fusioner yang kami gunakan tidak membahas permasalahan terkait dengan masalah jumlah penghasilan dari masyarakat adat itu sendiri dan lain sebagainya. Konten dalam video ngobrol di pustaka. Nah, dari SNI ini ada hasil pengelolaan sampah itu ada 5 faktor. Yang pertama dari segi organisasi, kemudian yang kedua dari teknik operasional, kemudian dari cost dan biaya, kemudian segi regulasi dan pengaturan, dan yang terakhir adalah peran serta masyarakat. Nah, teori yang kami kembangkan ini adalah merupakan pengembangan teori daripada IBUC ya, di pengelolaan sampah berkelanjutan dan sertifikasi. Yang kami kembangkan ini ada elemen itu ada stakeholdernya, ada beberapa lokal authorities ya. Dan rata-rata operasionalnya bisa mengurangi kondisi sampah sebesar 60%. Nah, dari target kondisi existing 3,85 ton per tahun, kemudian tahun adalah
organisasi ya, untuk organisasi dari Granaka. Nah, yang saya desainkan di sini adalah bagaimana kelembagaan daripada TPS 3R yang menunjukkan bahwa keterlibatan daripada masyarakat pada ini sangat dibutuhkan sehingga mereka bisa berperan di dalam pengelolaan usaha ini. Sehingga saya berkata organisasi seperti ini, jadi TPS 3R ini adalah organisasi tetap dari dinas ya, pemerintahan. Kemudian di dalam ada proses pengelolaan seperti apa? Yang tetap bertanya. Kemudian modal-modal bersama proses masyarakat ini, saya menggunakan ini total yang kurang. Dari dalam survei ini saya dapatkan di menggunakan informasi objek model merupakan model yang antara varian berlantai dan varian multiplex. Multiplex sebenarnya sebanyak 4 diagram jalur model seperti ini. Dari varian ini saya lakukan dalam uji pembelajaran program. Apabila dalam uji pembelajaran program ini ada di tahun dan hasil yang makanya mungkin akan menggunakan kita dilakukan uji pembelajaran program. Sehingga kalau dari setelah melakukan perhitungan kedua ini, selanjutnya dalam pengujian ini hipotesis yang saya dapatkan, sehingga saya tuangkan dalam diagram jalur bunga yang diputuskan, sehingga diputuskan untuk menolak anol. Jadi berdasarkan hasil pengujian dan dapat disimpulkan bahwa partisipasi dalam pemberian tersangka adat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hipotesis yang ketiga, nilai PPL ini adalah 0,025 lebih kecil dari nilai 0,5%, sehingga diputuskan juga untuk menolak anol. Nah, sehingga model yang satu kali ini adalah seperti ini diagramnya. Jadi dari sumber sampahnya ke TPS 3R ini yang kita dengan berbasis masyarakat hari ini yang mereduksi kurang lebih 15 sampai 25% yang langsung dikelola oleh masyarakat adat dengan bantuan dari dinas kependudukan lingkungan dan kebersihan. Jadi dari kesimpulan dasar. Kesimpulan yang pertama adalah masyarakat kota Jayapura yang terdiri dari berbagai titik Papua maupun pendatang menghasilkan sampah dengan berat berbeda. Di mana masyarakat asli Papua menghasilkan 0,26 kg per hari, sedangkan pendatang 0,3 kg per hari. Yang kedua dalam strategi yang digunakan dalam pengelolaan persampahan adalah menggunakan sumbernya, yaitu proses 3R tadi. Selanjutnya organisasi masyarakat adat yang ada dapat berperan sebagai model pembuat dalam cara tidak dapat sampah di dalam persampahan. Yang ketiga adalah tarif yang yang kurang terus memberikan tempat pada sampah
tapi ada yang ada di daerah pemukiman. Untuk masyarakat di Papua memang ada beberapa kasus itu khususnya dalam masyarakat. Kemudian masalah pendapatnya saya ambil memang ada sekitar kalau itu desainnya nanti bisa diceritakan bagaimana model TPS 3R. Yang pertama itu mengenai komposisi sampah. Ada di dalam disertasi yang kita berdua itu ada komposisi itu yang umum ya. Apakah komposisi itu sama keadaannya, apa seberapa jauh dia berbeda dengan komposisi yang ada di Jayapura ya, Jayapura di kota. Dan di Jayapura itu apakah jelas pemisahannya ini ada yang menjadi perhatian saya adalah dari hasil studi Bapak ini, kira-kira ini kan masih dalam bentuk konsep Pak ya, belum diterapkan karena masih berupa hasil studi. Nah, pertanyaan saya, kira-kira apa strategi Bapak nanti untuk bisa menerapkan konsep atau temuan yang Bapak dapat dari hasil studi? Nah, kira-kira strateginya apa? Karena banyak hasil-hasil studi yang sudah juga itu tingkat penerapannya sangat kurang. Jadi masih dalam tahapan studi saja. Padahal yang kita inginkan studi S3 itu kalau kita ada konsep atau ada strategi bisa diterapkan di dalam dalam kehidupan kita, ya, jadi kehidupannya implementasi dari kita cuma saja, kemudian tidak menjadi panjangan di dalam nah, saya kira ini saja pertanyaan saya. Kira-kira apa strategi dari Kemenkeu untuk kita mengimplementasikan hasil studi ini atau temuan Bapak di dalam penerapannya di tempat kerja Bapak lah, misalkan ya. Saya kira itu saja. Ada strategi yang diterapkan. Nah, terkait dengan pengelolaan sampah yang saya ini, memang karena pertama sekali yang saya dikasihnya adalah, jadi judul saya ini pertama juga saya dengan kepemimpinan daerah itu adalah masalah pengelolaan persampahan. Jadi saya sudah berganti judul bukan sebagai request dari Pak Wali Kota waktu itu dan kita bagi seluruhnya lingkungan bagaimana Pak Wali tolong sekarang ambil sendirinya bagaimana dia bisa nanti terapkan. Nah, salah satu ini adalah kalau Papua ini adalah memiliki kearifan lokal ya. Pertama adalah tentang adanya undang-undang otonomi khusus. Artinya kebebasan yang diberikan kepada mutlak kepada pemerintah khususnya peran lembaga adat ini. Nah, yang tadi kita bagaimana melibatkan mereka di dalam satu sistem sehingga bisa bertindak di dalam proses pembangunan. Adanya social engagement seperti itu. Kita menggunakan kepada masyarakat tadi yang menjadi salah satu aturan saya dalam ini. Nah, strategi adalah karena saya berada dalam kasus pemerintahan di Kota Jayapura, pertama saya lakukan menghadap ketua lembaga masyarakat dan juga dikasih green light. Kalau saya malah pertanyaan yang mau saya tanyakan dari mudah-mudahan tidak lebih 5 menit, ada 3 pertanyaan. Disampaikan tadi Bapak, saya ingat tadi itu katanya kota itu berkembang tanpa mempertimbangkan keseimbangan lingkungan. Coba sampaikan gitu. Hari ini kota seperti Jayapura ini berkembang tanpa mempertimbangkan keseimbangan lingkungan bagaimana gitu. Saya pikir yang tidak mempertimbangkan keseimbangan lingkungan kayak Malang gitu ya, kayak Sidoarjo, Magelang gitu ya. Tapi Jayapura pun ternyata tidak.
Yang nomor 2 itu ada kearifan lokal maupun kelembagaan lokal yang seperti apa ya, yang akan Bapak sampaikan yang dapat mempengaruhi pengelolaan sampah berbasis adat ini. Jadi kalau Bapak ada kearifan lokal yang seperti apa? Tadi ada challenge antara proses dengan ibu dan output. Nah, kota Jayapur ada yang juga 940 km persegi ini sebenarnya. Kalau kita melihat kotanya sebenarnya kualitas Hongkong ya, di Hanoi. Jadi dia baru cukup ya. Jadi hampir dari sekarang 40 km persegi yang cukup baik yang kita waktu berjalan masih yang cukup. Tapi 30% ini sebenarnya di bawah tahun 2000 itu sudah terpakai semuanya. Sehingga sebenarnya proses pengembangan kota ini adalah memang mengarah dari yang lama itu ke mana sama dengan daerah dan kita harus memiliki. Nah, kota-kota ini pertumbuhan penduduk terpusat pada beberapa distrik. Yang contohnya misalnya adalah warna kuning itu adalah distrik Jayapura Selatan. Slot yang di atas 45 derajat saja bisa terbangun. Kalau kita di Jayapura kita lihat dari atas kita itu semua rumah di atas. Memang kayak listriknya saya katakan tadi tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan. Yang kedua adalah memang konsepnya sebenarnya bukan pengembangan kota tapi Jawabnya, kali yang saya ingin Anda sudah membuat bank sampah. Terus hasil sampahnya itu kalau organisasinya saya pikir tidak disiapkan ya akan begitu saja. Ya, barangkali ada sedikit masukan jadi ditentukan hari-hari tertentu ya hari-hari tertentu pada mana ya kita nggak tahu wilayah Romo Beni tetap di tempat. Hadirin mohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk kembali. yang buka kembali. Pemeriksaan direview oleh Dan memecahkan video dari hasil ujian. Yudisium sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin serta saudara Sapari dinyatakan lulus dengan keputusan sangat memuaskan. Dengan demikian, mulai hari ini, Jumat tanggal 26 Agustus 2022 pukul 10:50 Saudara Sapari berhak memakai gelar doktor dalam bidang ilmu teknik sipil. Jasa akan diberikan setelah 10 eksemplar prestasi dan telah dan hasil prestasi. Semoga ilmu yang dimiliki dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umat manusia. Goa 26 Agustus 2022 atas
Jadi kita perlu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena Anda sudah melalui tahap-tahap yang sudah dikatakan tadi sangat banyak, sangat lama, menguras waktu, tenaga dan juga emosi kalau itu ya. Jadi emosi dan juga anak ya. Oke, sama-sama pada kali yang pertama adalah nilai alma mater kita. Jadi kita cari keluar adalah alma mater kita. Selain daripada itu harus berguna untuk kepentingan bangsa. Kalian bisa ya, berguna bukan hanya untuk keluarga saja, bahkan kemampuan Anda sudah kita dapatkan karena teori-teori tetapi STMT adalah doktor yang ke-226 yang lulus ujian doktor di Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Dan alhamdulillah bahwa beliau lulus dengan predikat sangat memuaskan. Kemudian selanjutnya sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin dengan resmi saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin mendorong kepada semua sivitas kita, dosen, mahasiswa S1, S2, S3 agar supaya di dalam melakukan kegiatan-kegiatan penelitian atau riset itu basisnya adalah luaran-luaran riset yang bisa langsung aplikatif di masyarakat. Di masyarakat tentunya ada dunia usaha, dunia industri, dan salah satunya adalah pemerintah. Nah, saya kira hasil daripada doktor yang kita tadi yang baru selesai ujian cukup membanggakan kita bahwa model penanganan sampah yang dihasilkan oleh riset daripada saudara Dr. Sapari itu insya Allah kita yakin
bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah Papua di sana ya. Karena riset itu sendiri berbasis studi kasus di sana, sehingga memang tujuannya adalah ke depan kita harapkan dalam konteks implementasi hasil-hasil riset tersebut itu ada kolaborasi lebih lanjut antara pemerintah Papua dengan Universitas Hasanuddin pada umumnya dan Fakultas Teknik pada khususnya. Saya kira betul sekali bahwa permasalahan persampahan bukan hanya masalah di perkotaan ya, di wilayah perkotaan, tetapi tentunya hampir semua wilayah. Kalau kita berbicara masalah wilayah administratif, tentunya permasalahan sampah ini terjadi di tingkat kota, kabupaten, ya, kota provinsi dan sebagainya. Nah, memang untuk penanganan sampah, ya, atau manajemen sampah, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Dr. Sapari tadi di dalam ujian promosinya, penekanannya adalah kita harus mengedepankan local genius atau nilai-nilai budaya setempat, bagaimana mengajak masyarakat, mengajak pemerintah, aparat dan lain-lain untuk bisa bersama-sama menyadari bahwa sampah ini harus dimanfaatkan melalui teknik-teknik pengolahan yang lebih cerdas begitu ya. Nah, terkait dengan penelitian saudara Dr. Sapari tadi, memang terungkap juga bahwa sesungguhnya budaya kehidupan sehari-hari masyarakat kita di Papua itu sudah mengadopsi model-model bagaimana mengolah sampah itu secara langsung, sehingga sebetulnya imbas daripada itu, limbah daripada pemanfaatan itu tinggal sedikit yang mau diolah. Nah, ini mungkin salah satu temuan pola manajemen persampahan di wilayah Papua yang dapat kita jadikan nilai jual untuk bagaimana di wilayah-wilayah lain masyarakat dapat berperan aktif di dalam mengelola atau mengolah sampah-sampah harian mereka. Ya. Ada pesan khusus buat Dr. Ari? Ya, saya kira Pak Dr. Ari sebagai salah satu staf di pemerintah Papua di sana, kita harapkan dapat melanjutkan riset-risetnya tentang manajemen pengelolaan sampah ini di sana, dan tentunya harapan kita bahwa riset-riset lanjutan tersebut tetap mengedepankan apa yang sudah didapatkan dari nilai-nilai budaya dari masyarakat di Papua. Terima kasih banyak dan selamat kepada Ari ya yang sudah selesai. Tentu untuk teman-teman ini banyak pengorbanan ya sampai selesai. Oleh sebab itu, apa yang sudah diperoleh mudah-mudahan dapat berguna untuk nusa dan bangsa dan juga untuk keluarga. Dan dengan ini saya mengharapkan perkembangan akan datang lebih baik di Jayapura. Puji Tuhan bahwa pada hari ini tanggal 26 Agustus, boleh kata kami keluarga Sumule dan Kambu-Kambuaya sangat bersyukur kepada Tuhan atas prestasi adik kami yang saat ini mencapai doktor dan dinyatakan dari Prof penguji dia adalah lulusan sangat terbaik. Ini kami syukuri dan kami sangat bangga. Semoga apa yang didapatkan adik kami Dr. Sapari hari ini bisa diimplementasikan dalam pekerjaan sehari-hari dimanapun Tuhan kehendaki. Itu yang kami harapkan, dan harapan yang lebih utama lagi, ingat Tuhan di atas segalanya, dan pekerjaan kerjakan sesuai dengan tugas dan jangan menyerah tantangan apapun untuk meraih kesuksesan ke depan, khususnya untuk kemajuan dalam keluarga. Terima kasih.